Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata Rombel SI03, mata kuliah pengantar sistem informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi kita, yaitu sistem informasi layanan pembelian makanan mentah beku berbasis aplikasi. Oke, kita bisa next. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nah, saya Muhammad Reza Alfiana dan rekan saya. Saya Monica Zahra. Saya Uli Marani. Saya Helen Hayati Yusra. Oke, nah itu tim saya. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada Frozen Fresh. Frozen Fresh berfokus secara khusus pada kategori makanan beku dalam pengelolaan produk-produk beku berkualitas seperti daging, ikan yang semuanya dijaga dalam kondisi suhu rendah selama penyimpanan dan pengiriman. Frozen Fresh ini mendukung proses bisnis dalam sektor retail dan kuliner dengan menyediakan platform terpusat memudahkan pengguna untuk menemukan, memesan, dan menerima bahan makanan beku berkualitas, sehingga mempercepat proses pengadaan bahan beku dan mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional. Nah, jadi Frozen Fresh ini adalah platform yang menyediakan bahan makanan beku berkualitas seperti daging dan ikan yang disimpan dan dikirim dalam suhu rendah. Dan platform ini juga memudahkan bisnis retail dan kuliner untuk menemukan, memesan, dan menerima makanan beku, sehingga dapat mempercepat pengadaan makanan beku dan mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional. Lanjut. Nah, di sini ada project sponsor. Yang pertama ada Ani Inayati sebagai owner toko Amani Frozen Up yang berada di Cibinong, Bogor. Kemudian ada Rudi sebagai owner rumah makan Kota Bogor yang beralamat di Bogor. Dan yang terakhir ada Lina sebagai ibu rumah tangga yang berada di Bogor juga. Oke, bisa lanjut. Kemudian di sini ada Business Need, yaitu ada kesulitan dalam menemukan pemasok makanan beku berkualitas, tidak adanya fasilitas dalam jadwal pengiriman, tidak proses pemesanan tidak efisien. Nah, jadi banyak sekali restoran dan kafe mengalami kesulitan dalam menemukan pemasok yang konsisten dalam menyediakan produk makanan beku berkualitas tinggi. Kemudian, pemasok tradisional juga umumnya memiliki jadwal yang kurang variatif. Hal ini juga dapat membuat konsumen kesulitan mendapatkan bahan tepat waktu sesuai kebutuhan. Kemudian, banyak pelanggan harus mengunjungi toko fisik atau melakukan pemesanan melalui telepon yang dapat memakan waktu dan tidak praktis. Selain itu juga, pelanggan harus membandingkan harga dan kualitas dari berbagai sumber yang membuat itu proses pembelian semakin rumit. Lanjut. Selanjutnya di sini ada bisnis rekrutmen. Dan di sini juga ada fungsional rekrutmennya. Yang pertama itu ada pengguna dapat melihat katalog produk makanan beku. Yang kedua, pengguna dapat memesan produk sesuai kategori kebutuhannya. Yang ketiga, pengguna dapat memilih jadwal pengiriman produk. Yang keempat, pengguna menerima notifikasi, promosi, diskon, dan produk baru. Yang kelima itu pengguna dapat memberikan ulasan dan peringkat pada produk yang telah dibeli. Yang terakhir itu pengguna dapat melacak status pengiriman pesanan secara real time. Selanjutnya ada non-fungsionalnya. Yang pertama itu ada operasional recruitment. Sistem dapat diakses melalui aplikasi mobile atau iOS dan Android, serta dapat melakukan backup data secara otomatis setiap hari. Yang kedua ada security recruitment. Aplikasi ini hanya pengguna terdaftar yang dapat melakukan pemesanan. Data pembayaran dan informasi pribadi pengguna disimpan dengan enkripsi. Yang ketiga ada usability recruitment. Ini juga mudah digunakan dengan navigasi sederhana untuk semua kalangan pengguna. Sistem menyediakan tutorial singkat bagi pengguna baru saat pertama kali mengakses. Selanjutnya ada bisnis juga dibagi menjadi dua, ada intangible dan tangible. Yang intangible ini ada juga yang pertama itu kuasa pelanggan meningkatkan karena
permainan. Yang ketiga itu ada kepercayaan pelanggan meningkatkan melalui ulasan dan peringkat yang membantu pelanggan dan memilih produk terbaik. Yang kedua itu ada tangible. Yang pertama itu ada penghematan waktu pada proses pemesanan dan pengadaan bahan baku hingga 30% dibanding metode tradisional. Yang kedua ada itu peningkatan rentabilitas pelanggan 20% melalui promosi dan notifikasi diskon yang tepat. Yang ketiga itu ada efisiensi biaya operasional sehingga 25% bagi bisnis kuliner melalui pemesanan dan pengiriman terjadwal sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya ada special issue atau yang dimana ini merupakan batasan-batasan mencakup faktor-faktor yang perlu diperhatikan atau diatasi selama perencanaan dan pelaksanaan. Yaitu pertama, ada sistem frozen fresh ini tidak mendukung pembayaran dengan metode cicilan atau kredit yang dapat menjadi batasan bagi pelanggan yang ingin menggunakan opsi pembayaran fleksibel. Kedua, aplikasi ini hanya tersedia dalam bahasa Indonesia pada tahap awal yang menjadi kendala bagi pelanggan asing atau ekspatriat yang lebih nyaman menggunakan bahasa lain. Yang ketiga, tidak semua produk makanan beku yang ditawarkan memiliki informasi nutrisi yang lengkap, menjadi kendala bagi pelanggan yang memerlukan informasi tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya ada SWOT analysis, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis, yang dimana ini ada strength yang atau kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itu ancaman. Kekuatan atau kelebihan dari Frozen Fresh ini memiliki ini tuh fokus pada makanan beku berkualitas, fitur jadwal pengiriman yang fleksibel, dan ulasan produk. Kelemahannya itu atau kekurangannya tidak mendukung pembayaran cicilan, informasi nutrisi terbatas, dan hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. Peluangnya terletak pada meningkatnya e-commerce dan kemitraan agen yang strategis, sedangkan tantangannya adalah persaingan dengan pasar tradisional, ketergantungan pada internet, dan resiko kualitas pada saat pengiriman. Hanya ada peluang atau opportunities itu memiliki perkembangan e-commerce yang semakin pesat, potensi kemitraan dengan pemasok besar atau restoran juga dapat meningkatkan pelayanan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas makanan menjadi peluang untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan. Threats-nya atau ancamannya, persaingan ketat dengan aplikasi serupa yang lebih dulu hadir di pasar. Sistem ini juga sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil sehingga dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Risiko lain adalah penurunan kualitas produk selama proses pengiriman yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Di sini kita mengedepankan di kualitasnya yang mengedepankan kualitas. Selanjutnya ada business analysis. Itu business analysis ini analisis untuk proses bisnis berdasarkan 6 aspek itu, yaitu ada performance, information, economic, control, efficiency, dan service. Performance atau kinerjanya itu Frozen Fresh ini memiliki sistem berbasis aplikasi yang memungkinkan pemrosesan pesanan cepat dan otomatis. Pelanggan dapat langsung melihat stok real time, memilih produk, dan memesan tanpa antrean fisik. Memang diatur sesuai jadwal pelanggan. Jadi kinerja ini tuh sangat efisien. Nah, informasinya kita menyediakan informasi stok harga dan promo secara real time. Pelanggan dan mitra bisnis dapat mengakses riwayat transaksi, detail produk, serta estimasi waktu pengiriman langsung di aplikasi. Ekonominya, penggunaan teknologi mengurangi biaya operasional jangka panjang dengan efisiensi. Bisnis lebih besar dengan menjangkau konsumen lebih luas tanpa harus membuka banyak cabang fisik. Setelah itu ada kontrolnya, sistem otomatis meminimalkan kesalahan dalam transaksi dan pengelolaan stok.
resiko kehilangan data atau kebocoran informasi dapat diminimalkan dengan sistem keamanan yang baik. Audit dan pelacakan pesanan dapat dilakukan dengan mudah karena semua data terekam. Efisiensinya itu berlangsung cepat dengan fitur otomatisasi seperti pembayaran online, update stok, dan jadwal pengiriman. Servisnya itu layanannya itu pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang lebih nyaman dengan berbagai pilihan pembayaran, pengiriman, dan efisiensi otomatis, apalagi dengan fleksibel waktu. Jadi mengefisiensi dalam proses pemesanan. Lanjut. Oke, selanjutnya ada analisis data dan informasi. Yang pertama itu ada informasi, datanya ada data dan sumber data. Selanjutnya ada informasi produk yang berisi data produk makanan beku, data kategori, dan data inventaris. Selanjutnya ada transaksi pembelian. Di situ ada data pelanggan, data pesanan, dan data pembayaran. Selanjutnya ada informasi promosi, yaitu ada data kampanye promosi, data diskon, dan data pelanggan. Selanjutnya ada informasi pengiriman. Ada data kurir, data lokasi, dan data status pengiriman. Selanjutnya ada informasi ulasan produk, yaitu ada data ulasan, data pelanggan, dan data produk. Dan selanjutnya ada informasi aktor yang berisikan deskripsi aktor atau pengguna. Dan selanjutnya ada informasi pelanggan yang berisi data pengguna utama yang memiliki produk makanan beku melalui aplikasi Frozen Fresh. Selanjutnya ada informasi admin, yaitu yang mengelola data produk, stok, promosi, dan transaksi di dalam sistem. Selanjutnya ada informasi kurir yang berisi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengirimkan pesanan pelanggan ke lokasi tujuan. Yang terakhir ada informasi tim customer system yang dapat membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah pelayanan seperti pesanan dan pengiriman. Dan selanjutnya ada activity diagram aplikasi Frozen Fresh. Di diagram aktivitas ini menggambarkan proses transaksi e-commerce yang melibatkan pembeli, sistem, dan penjual. Pembeli memulai dengan registrasi login ke sistem, kemudian mencari, memilih, dan menambahkan produk ke keranjang. Setelah melakukan check out, pembeli memilih jadwal pengiriman dan ada pembayaran. Sistem memverifikasi pembayaran, dan jika berhasil, penjual dapat memproses pengemasan dan pengiriman barang. Dan pembeli dapat melacak status pengiriman, menerima barang, dan juga dapat memberikan feedback. Sistem juga menangani pengecekan stok barang dan validasi login. Sementara kegagalan pada proses tertentu seperti stok kosong atau pembayaran ditangani dengan opsi tindakan ulang. Selanjutnya kita bisa langsung ke desain. Oke, terima kasih atas waktunya kepada saya untuk mempresentasikan aplikasi Frozen Fresh. Nah, aplikasi ini kami rancang untuk mempermudah pengguna dalam membeli berbagai bahan makanan segar yang sudah beku dengan mudah dan praktis. Oke, mari kita mulai melihat aplikasinya. Nah, pada tampilan pertama, kita bisa melihat logo Frozen Fresh yang merupakan identitas utama aplikasi kita. Oke, bisa dilanjut. Nah, pada slide ini kita bisa melihat animasi iklan sederhana dengan tulisan Welcome to Frozen Fresh. Bisa digeser. Nah, jadi seperti itu. Next. Oke, kita masuk ke tampilan login. Selanjutnya, kita masuk ke tampilan login. Pengguna bisa login dengan berbagai opsi seperti Google, Facebook, dan juga Instagram.
Kalau mau, pengguna juga bisa login dengan email dan password. Kita bisa klik sign up dengan password, kemudian masukkan email dan juga password. Oke, setelah itu kita bisa klik. Nah, untuk registrasi, kita juga bisa memasukkan nama, email, password, dan kemudian konfirmasi password. Bisa create an account. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan beranda. Setelah login, pengguna diarahkan ke tampilan beranda yang mana di sini ada berbagai fitur seperti foto profile pengguna di bagian atas, kemudian tombol notifikasi, lokasi, dan daftar favorit. Bagian utama yaitu Find by kategori yang memungkinkan pengguna memilih produk berdasarkan kategori seperti ikan, ayam, daging sapi, atau seafood seperti salmon dan king crab. Nah, kemudian kita langsung ke proses membeli produk. Sekarang, mari kita membeli produk. Nah, di sini kita sudah memilih ikan gimana nih? Milih ikan salmon. Memilih ikan salmon dengan harga 170.000 per 500 gram. Bisa digeser. Nah, gambar produk juga bisa digeser untuk melihat dari berbagai sudut. Ya ini kenapa sih, buset? Nah, kalau sudah yakin, kita bisa langsung klik order. Oke, nah tampilan pembayaran. Di halaman pembayaran ada rincian lengkap seperti produk yang dibeli beserta gambar dan juga harga, subtotal, biaya layanan, biaya pengiriman, hingga total keseluruhan. Pengguna bisa memilih metode pembayaran. Misalnya di sini kita bisa klik. Nah, e-wallet. Dan kita menggunakan. Nah, setelah kita memilih dana, kita suruh memasukkan kode verifikasi. Nah, setelah kode verifikasi kita masukkan, kita klik konfirmasi. Oke, setelah itu kita bisa melihat muncul notifikasi thank you. Dan pesanan mulai diproses. Kita lanjut. Nah, setelah kita memilih metode pembayaran, tampilannya akan seperti ini, yaitu metode pembayarannya menggunakan dana. Kalau sudah yakin, kita bisa langsung check out sekarang. Nah, kita juga bisa melihat pelacakan posisi pesanan mereka secara real time, apakah sudah diproses, sedang dikirim, atau mungkin sudah hampir selesai gitu. Nah, bisa kita kembali. Nah, sudah kembali ke halaman beranda, kita bisa melihat notifikasi lacak pesanan Anda. Nah, kita bisa klik cek. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pesanan selesai. Nah, kita juga bisa memberi rating. Bisa langsung diklik. Nah, kita juga bisa membeli rating kepada, misalnya di sini ada Arif Budianto. Nah, kita memasukkan rating 5. Kita bisa lanjut. Nah, setelah pemesanan selesai, di sini kita bisa melihat ada dua opsi. Yang pertama ada No I want to revise atau tombol yang warna oranye ini, kita klik. Nah, yang mana jika kita klik, kita ingin mengubah rating, maka diarahkan ke tampilan seperti ini. Oke, bisa kita lanjut. Kemudian ada tombol Yes, of course, hijau, bisa diklik. Nah, jika rating sudah benar, muncul tanda centang biru sebagai konfirmasi bahwa proses pemesanan selesai. Bisa kita klik. Nah, setelah itu pengguna bisa kembali ke halaman beranda untuk melanjutkan aktivitas lain di aplikasi. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada beranda aplikasi Frozen Fresh dari sisi pembeli. Di sini ada profilnya, di sini ada Yola. Di sini kita bisa mengubah atau mengedit
profil kita. Di sini ada nama, terus ada lokasi, dan juga ada nomor handphone. Selanjutnya di sini ada fitur lokasi juga. Kebetulan si Yola ini berlokasi di Depok. Jadi kita bisa klik ini. Di sini bisa kita lihat lokasi kita. Selanjutnya ada fitur favorit atau koleksi. Ini mana di sini Yola ada favoritku dan juga daging sapi fresh. Dan di sini kita juga bisa menambahkan koleksi-koleksi baru. Kita klik buat baru. Lalu kita tulis di sini nama yang mau kita tulis untuk dijadikan nama depannya. Di sini kita ada seafood. Jadi setelah itu kita confirm. Di sini muncul seafood yang tadi kita bikin. Lalu setelah itu kita balik lagi ke beranda dan di sini juga ada fitur keranjang. Fitur keranjang ini adalah produk-produk yang sudah Yola masukkan ke dalam keranjang. Di sini juga ada harganya. Terus di sini kita bisa ngedit, bisa hapus, kita bisa nambah, kita bisa mengurangi produknya. Terus juga kita bisa meng-apply promo. Selanjutnya di sini ada notifikasi. Di dalam notifikasi ini ada berbagai macam notifikasi yang Yola dapatkan. Di sini ada diskon-diskon, terus juga Yola bisa ngecek pengiriman produknya udah sampai mana, jadi dia bisa lihat di sini juga. Oke, di sini ada aplikasi mobile dari sisi penjual atau admin yang mengelola stok dan pembayaran barang. Lanjut kita aplikasi itu perintah untuk lagi memasukkan email dan password. Kenapa simpel? Karena ini hanya internal yang menggunakan aplikasi tersebut. Lanjut kita sign in. Nah, di sini merupakan tampilan awal atau tampilan dashboard. Itu ada profil Ibu Ani Inayati. Boleh kita lihat profil Ani Inayatinya. Itu tertera ada nama awal, nama akhir, location, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya kita kembali ke beranda. Dashboard itu ada informasi mengenai penjualan hari ini, dan di sini juga ada informasi kemarin, yaitu untuk kita mengetahui perbandingan penjualan kemarin sama hari ini. Di sini tertera hari ini tuh 8 pesanan, sedangkan kemarin tuh 12 pesanan. Dari segi harganya pun itu hari ini baru mendapatkan 938.000, yang kemarin itu 2.143.000. Ini guna untuk selalu mengupdate data-data terbaru. Nah, di bawahnya juga ada pengelolaan pesanan, itu ada dikirim, dibatalkan, pengembalian, penilaian, yang dimana admin ini atau penjual ini dapat mengetahui atau manage, mengelola pesanan-pesanan yang akan dikirim, ya, pesanan-pesanan yang dipesan yang akan dikirim. Nah, kemudian kita di sini ada performa ini untuk rekap bulanan, penjualan bulanan, stock of name gitu. Jadi berapa yang sudah terjual, audit keuangan untuk per bulannya. Nah, selanjutnya kita ke fitur pemesanan. Di sini ada fitur pemesanan, produk, promosi, dan keuangan. Nah, di sini adalah fitur di mana admin atau penjual dapat mengetahui pesanan yang masuk. Di sini ada pesanan masuk, yaitu ikan salmon 500 gram dari Yola Amanda. Kemudian pesanan ini akan kita kemas
setelah dikemas pesanannya. Nah, kita bisa koordinasi dengan kurir. Di sini kita bisa melacak ya pesanannya itu pesanannya apakah sedang diproses, kurirnya apakah sudah sampai atau kurir masih di jalan gitu, apakah pesanannya sudah diterima sama si pembelinya. Ini kita bisa melacak dari tampilan penjual atau admin. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui pesanan-pesanan yang dibatalkan, riwayat pesanan yang dibatalkan oleh pembeli. Ini ada kepiting, itu customer membatalkan pesanan. Jadi kita tahu nih pesanan yang dibatalkan. Jadi tetap di stoknya itu tetap relevan gitu dengan barang yang tersedia. Kemudian ada pengembalian. Di sini ada barang retur atau barang yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan, seperti ukuran, jenis, dan lainnya. Ini juga ada penilaian agar kita bisa selalu mengetahui keunggulan dan kelemahan kita tuh di sisi bagian mana. Nah, di sini ada nilai atau rating ya, ulasan, bintang, dan kemudian juga ada komen-komen dari si customer atau pembeli. Nah, selanjutnya ada fitur, kita kembali ke beranda, kita ke fitur produk. Nah, di produk ini kita bisa mengelola pesanan produk-produk yang stoknya masih ada dan stoknya udah habis. Jadi agar tidak menimbulkan fungsinya. Nah, di pesanan ini kita dapat mengubah, menambahkan produk, mengedit, dan menghapus produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk. Nah, di sini ada foto produk, nama, deskripsi, kategori, kondisi harga agar si pembeli ini mendapatkan informasi secara jelas gitu. Kita langsung aja tambah produk. Ini menambahkan produk cumi-cumi ya. Nah, confirm. Nah, barang sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya ada ini atau gimana? Kemana sih di selanjutnya? Promosi dan keuangan. Ada ini ya? Ya. Udah, oke. Selanjutnya di sini ada promosi. Nah, di sini ada tampilan promosi kita untuk mengetahui si penggunanya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada keuangan. Nah, di keuangan ini kita juga bisa melihat informasi penghasilan hari ini, kayak ada 538.000, terus ada 592.000, dan dana yang diterima itu ada 7.938.000. Nah, untuk ini apa bawahnya aja? Terus selanjutnya kembali lagi ke beranda. Oke, sekian dari presentasi demo aplikasi kita, yaitu Frozen Fresh. Semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.